Nah, kemudian rencana distribusi ke pelanggan itu berdasarkan pada aktual order dari pelanggan, kebutuhan pengantaran pelanggan, ya, pengantaran terdiri atas jendela-jendela waktu yang terpisah-pisah. Nah, kemudian eh, kemungkinan terjadinya kombinasi produk untuk transportasi yang sama. Ini berpengaruh terhadap mutu produk karena spesifikasi fisiologis dari satu produk hortikultura segar itu berbeda-beda, menghasilkan gas yang dapat merusak pada produk yang lainnya seperti gas etilen. Nah, kemudian berdasarkan pada ketersediaan truk atau truk pengangkut, berdasarkan pada penyesuaian schedule transportasi yang agak tidak beraturan. Nah, rencana distribusi tidak berdasarkan waktu pasok dari barang yang dibeli. Ya, perencanaan transportasi untuk pasokan tidak peduli. Jadi perencana transportasi itu untuk pemasokan sering tidak peduli dengan batasan atau restriksi waktu pengantaran yang ditetapkan oleh pelanggan. Nah, dengan demikian pasokan acuan waktu tidak dikoordinasikan dengan waktu pemberangkatan untuk pendistribusiannya. Nah, kemudian Expo mencoba mengkoordinasikan aktivitasnya dengan beberapa aturan-aturan yang dibuatnya sendiri atau handmade rules. Waktu pemberangkatan dibuat ketat untuk pendistribusi, menetapkan lokasi pembelian untuk produk tertentu dan jumlahnya, menyetok produk karena sering order sangat lambat oleh pelanggan atau biasanya membeli pada lokasi pasokan yang cukup jauh, memprioritaskan aturan untuk transportasi pasokan. Walaupun perencana tidak peduli terhadap waktu, dia dapat sebenarnya diberikan informasi apabila bersifat urgensi. Maka dapat dikatakan bahwa di Expo itu koordinasi internal tidak optimal. Adanya kesenjangan koordinasi antar departemen disebabkan oleh tujuan masing-masing yang berbeda dan perbedaan reward yang didapatkan. Seperti umpamanya departemen pembelian dievaluasi terhadap biaya pembelian, departemen penjualan dievaluasi terhadap kepuasan pelanggan, dan departemen pendapatan dan distribusi dievaluasi terhadap biaya logistik. Karenanya departemen penjualan sering menerima seluruh order dari pelanggan setiap saat dan meninggalkan atau memberikan tugas pada departemen logistik dengan tugas pengantaran untuk produk yang diminta harus tepat waktu. Nah, di lain pihak, departemen pembelian akan mencoba membeli produknya dengan harga rendah, kadang dibeli di tempat pelelangan yang jauh. Nah, ini berakibat pada biaya transport tinggi dan waktu acuan pasokan yang panjang. Nah, lebih jauh lagi, barang sering sampai di pusat pendistribusian sangat terlambat karena perencana transport tidak peduli dengan adanya perubahan restriksi waktu yang ditentukan oleh perencana distribusi karena order yang berlebihan dan tergesa-gesa. Nah, kombinasi seluruh order dan waktu pengantarannya menentukan rute distribusi dan waktu pergerakan truk atau waktu pemberangkatan truk terakhir. Nah, 4 skenario rantai pasok dengan tingkatan integrasi berbeda terjadi pada rantai pasok Expo. Ada yang level 0, itu situasi sekarang, di mana terjadi pemisahan sistem manajemen pada setiap stadia daripada rantai. Nah, kemudian level 1, kemudian di sini ada pertukaran informasi antara supply chain stages. Itu pada level 1 itu terjadi pertukaran informasi antar stadia di dalam supply chain. Nah, kemudian berubah menjadi level 2, itu ada koordinasi sistem manajemen di dalam rantai supply. Dan kemudian
Level 3 sudah terjadi perubahan ya di struktur di dalam rantai supply-nya. Nah, ini tingkatan 4 atau 4 skenario rantai pasok yang coba dibenahi ya di perusahaan Expo yang mencoba meniti tangga integrasi mulai dari level 0 di mana situasi yang ada sekarang, di mana sistem manajemen yang terpisah antar stadia daripada rantai. Nah, kemudian